Masalah Palestina bukanlah masalah biasa. Ini genosida, bukan perang biasa. Menjadi tanggung jawab seluruh di sekitar IKN itu adalah hanya bertuliskan hak pakai yang berlaku hingga 10 tahun. Ini yang justru membuat respon masyarakat, respon publik tidak akan pernah berdiam untuk selalu memberikan peringatan, selalu memberikan masukan, selalu untuk memberikan saran ataupun kritik mengenai hal ini. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah berkaitan dengan kesusahan fasilitas sekolah. Orang bersekolah tidak hanya memikirkan biaya sekolah, tetapi orang yang datang ke sekolah justru sangat susah. Di beberapa tempat, misalnya di Sumatera, ya, anak-anak sekolah SD, SMP itu mengalami kesulitan berangkat sekolah. Ada yang sampai melewati jembatan yang sudah hampir rusak, ada yang melewati lautan, ya, kali atau sungai, ya. Sedemikian susahnya itu dilalui oleh anak-anak kita yang paling kecil dari tingkat SD, SMP. Nah, ini yang katanya merdeka sampai 79 tahun, tetapi hal-hal beginian belum bisa difasilitasi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ya. Kalau kemudian pendidikan ini dipersulit dengan mahalnya biaya pendidikan, khususnya di sekolah swasta, di perguruan tinggi swasta misalnya, bagaimana dikeluhkan oleh banyak pihak, bahkan termasuk dari ketua MK sendiri, jelas-jelas mengkhawatirkannya, memberikan statement yang sangat bagus sekali bagi nasihat untuk kita semua, terutama bagi pengambil kebijakan. Mari kita dengarkan beliau memberikan orasinya di MK. Nah, dari pemaparan ini kita menjadi tahu bahwa biaya pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat kita, yang semua kita berharap agar anak-anaknya bisa menjadi orang-orang sukses, ya, dalam pendidikan, tidak menjadi orang yang bodoh. Dan kalau kemudian keadaan ini terus dipersulit, kalau kemudian biaya sekolah saja dipersulit, dipersusah, dipermahal, bagaimanakah mungkin kita akan bisa menghasilkan produk sumber daya? Korupsi sudah di atas meja hari ini. Dan kita bergeser lagi ke masalah-masalah kemanusiaan, hak asasi kemanusiaan, di mana setiap orang mempunyai hak kemanusiaan untuk dilindungi. Salah satunya adalah nyawa manusia. Tidak boleh ada nyawa warga negara Indonesia dihabisi begitu saja dengan alasan menentang negara, menentang katanya Pancasila. Kan yang aneh-aneh, ya, ada orang yang berusaha untuk mengajak takarrub kepada Allah, mengajak kita untuk bersyariat, lalu dikatai sebagai kelompok yang salah, yang harus dibredel. Ada media-media misalnya lagi yang dibuat, yang dikelola oleh teman-teman wartawan Islam yang memuat tentang politik berbagai hal. Kritik di sana ada, ya, nasihat-nasihat agama ada di sana. Tidak ada hal yang salah selagi itu berkaitan dengan nasihat baik bagi kita, khususnya kepada seorang kepala negara. Tidak ada yang salah. Jika ada warga negara yang bermaksud mengkritik kita dalam rangka untuk berbenah, kenapa tidak?
Dan itu keharusan memperbaiki diri baik secara personal maupun segala kenegaraan, secara pemerintahan. Kalau emang itu salah, mari kita ubah. Jadi kenapa dibuat masalah itu loh? Apakah ini kemerdekaan? Apakah ini kemerdekaan? Tentu jawabannya tidak. Kemudian berkaitan dengan hak asasi manusia dalam urusan nyawa, termasuk pembubaran ormas-ormas Islam, termasuk juga di dalamnya adalah pembubaran ormas-ormas Islam yang dituduh sebagai anti Pancasila. Ini yang kemudian membuat kita keprihatinannya terhadap masalah-masalah yang saya urai sebelumnya sampai akhir video ini. Dan insya Allah tentu akan ada sambungan-sambungan berikutnya untuk membahas tentang tema yang sedang dibicarakan pada kesempatan ini. Tapi untuk kali ini saya cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, membukakan mata hati kita agar kita mau berlapang dada untuk menerima kebenaran, menerima kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat yang baik, agar di kemudian hari betul-betul bahwa Indonesia ini merdeka sesungguhnya. Ya, bukan lagi seperti yang sekarang kita alami. Hampir di segala bidang, di segala lini kita terinjak-injak. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi melapangkan hati kita untuk senantiasa mau mendekatkan diri kepada Allah, mau untuk menyerahkan totalitas jiwa raga kita untuk Allah dengan cara mengabdikan diri kita melalui dusturnya, undang-undangnya, hukum-hukumnya, syariatnya di bumi miliknya, bukan milik kita. Bumi milik Allah, Indonesia milik Allah. Jadi orang Indonesia, orang yang menempati